Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai interaksi obat metformin diabetes mellitus tipe 2. Adapun sub pembahasannya, yang pertama patofisiologi, yang kedua etiologi, yang ketiga manifestasi, dan yang keempat interaksi obat. Memasuki yang pertama, yaitu patofisiologi. Patofisiologi diabetes. Diabetes mellitus tipe 2 atau T2DM, salah satu kelainan metabolik yang paling umum, disebabkan oleh kombinasi dua faktor utama. Yang pertama, gangguan sekresi insulin oleh sel B pankreas, dan yang kedua, ketidakmampuan jaringan sensitif insulin untuk merespon insulin secara tepat. Jumlah penderita diabetes terbanyak adalah pada usia 40 hingga 59 tahun. Insiden dan prevalensi T2DM atau diabetes mellitus tipe 2 bervariasi menurut wilayah geografis, dengan lebih dari 80% tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah hingga menengah, sehingga menimbulkan tantangan tambahan dalam pengobatan yang efektif. Pasien dengan tipe 2 diabetes mellitus memiliki peningkatan risiko 15% terhadap semua penyebab kematian dibandingkan dengan orang tanpa diabetes dengan penyakit kardiovaskular atau CVD sebagai penyebab terbesar morbiditas dan mortalitas yang terkait dengan T2DM. Sub pokok selanjutnya yaitu etiologi diabetes. Etiologi diabetes merupakan mekanisme yang tepat yang dapat menyebabkan resistensi di insulin dan gangguan sekresi insulin pada diabetes tipe 2 belum diketahui. Diabetes tipe ini adalah gangguan heterogen yang disebabkan oleh kombinasi faktor genetik yang terkait dengan gangguan sekresi insulin, retensi insulin, dan faktor lingkungan seperti obesitas, makanan berlebihan, kurangnya olahraga, stres, dan serta penuaan. Selain itu, berhubungan dengan usia, obesitas juga, dan riwayat keluarga serta gaya hidup. Sub pokok yang ketiga yaitu manifestasi diabetes. Penyakit diabetes mellitus pada awalnya seringkali tidak dirasakan dan tidak disadari oleh penderita. Tanda awal yang dapat diketahui bahwa seseorang menderita diabetes mellitus atau yang sering dikenal dengan kencing manis, yaitu dilihat langsung dari efek peningkatan kadar gula darah, di mana peningkatan kadar gula dalam darah mencapai 160-180 mg per dl dan urin penderita DM mengandung gula. Adapun gejala dan tanda diabetes mellitus menjadi dua, yaitu yang pertama ada gejala akut yang meliputi lapar yang berlebih atau polipagi, sering merasa haus polidipsi, dan jumlah urin yang dikeluarkan banyak. Lalu ada gejala kronik yang meliputi kesemutan, kram, kelelahan, mudah mengantuk, pandangan mulai kabur, rasa kebas di kulit, kemampuan seksual menurun untuk laki-laki. Pada ibu hamil sering terjadi keguguran atau kematian janin dalam kandungan, atau bayi berat lahir dengan lebih dari 4 kg. Di sini ada pemeriksaan penunjang untuk diabetes mellitus. Yang pertama ada tes gula darah sewaktu. Yang kedua ada tes gula darah puasa. Yang ketiga ada tes toleransi glukosa. Dan yang keempat ada tes HbA1c atau glycated hemoglobin test. Memasuki subpokok yang terakhir, yaitu interaksi metformin dengan antidiabetes. Metformin sendiri adalah obat untuk mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Jika kadar gula darah stabil pada batas normal, risiko terjadinya komplikasi akibat diabetes seperti stroke dan penyakit jantung bisa ditekan.
Metformin ini merupakan satu-satunya golongan biguanida yang saat ini sangat direkomendasikan untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Obat ini direkomendasikan sebagai terapi lini pertama karena menunjukkan efikasi yang baik dan tingkat kejadian efek merugikan yang rendah untuk tubuh. Metformin bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas hormon insulin, mengurangi pembentukan gula darah di dalam hati, dan menurunkan penyerapan gula di dalam usus. Cara kerja ini akan membantu menurunkan kadar gula di dalam darah. Untuk ranitidin, captopril, dan ciprofloxacin merupakan obat yang paling banyak ditemukan pada resep pasien yang berinteraksi dengan obat anti-diabetes. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan di India yang menemukan bahwa ketiga kelompok obat tersebut juga dilaporkan berinteraksi dengan obat anti-diabetes dengan frekuensi yang tinggi. Secara teoritis, kategori ini berarti bahwa efek dari interaksi obat dapat memperburuk kondisi pasien dan perlu untuk mempertimbangkan obat alternatif yang tidak berinteraksi satu sama lain. Ada beberapa solusi lain yang dapat dilakukan, yaitu melakukan perubahan atau penyesuaian dosis obat serta pengaturan jarak waktu pemberian obat, dan solusi ini perlu mempertimbangkan mekanisme interaksi yang ada. Itulah tadi penjelasan mengenai interaksi metformin dengan diabetes mellitus tipe 2. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama pengucapan materi atau ada beberapa kalimat yang salah. Sekian, terima kasih.